Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Olayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, mengapa Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Sobat Olayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tangan saya ada sebuah kitab Nashaihul Ibad fi bayani alfab munabbihatin alal istidad liyaumil ma'ad. Ya, ini taklifnya Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, ya. Di bab yang bongsonya 33 gitu ya. Di dalam makalah yang ke-11 di sini disebutkan, ya. Kalau di kitab saya ini halamannya 38. Ya. Nah, kita bacakan teks Arabnya. Kemudian disebutkan 3 alasan, ya. Ada 3 alasan mengapa Nabiullah Ibrahim mendapatkan predikat Khalilullah. Baik, kita baca makalahnya atau teksnya, ya. Wal maqalatul hadiyata asyrata, dan makalah yang ke-11. Qila, dikatakan, li Ibrahim alaihi salamu, kepada Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, li ayyi syai'in, sebab apa, ittakhadha, menjadikan Allahu Allah ka engkau, sebab apa wahai Ibrahim Allah menjadikanmu khalilan, sebagai kekasih. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bisalah sati asya, dengan 3 alasan atau 3 hal. Yang pertama, ihtartu amrallahi ala amri ghairihi, saya itu lebih memilih mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah orang lain. Wa fi nuskhatin, dan di dalam redaksi yang lain, mahtartu, saya tidak memilih amrul ghairi, yaitu perintah orang lain, ala amrillahi ta'ala, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak pernah memilih menomorsatukan perintah orang lain ketimbang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa mahtamamtu, saya tidak risau, saya tidak panik, saya tidak resah, bima, dengan hal, takaffala, yang dijamin Allahu Allah li, untukku. Saya tidak pernah risau terhadap hal yang Allah sudah menjamin untukku. Maksudnya, makumtu bi amrin, saya tidak ngoyo dengan suatu pekerjaan, suatu perintah, ma tahammalallahu li, yaitu yang sesuatu itu Allah telah tanggung, li, untukku, minar rizki, dari rizki. Jadi saya tidak pernah ngoyo karena rizki saya itu sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, alasan yang ketiga, wa ma ta'asyaitu, dan saya tidak makan malam. Maksudnya, ma'akaltu waktal masai, saya tidak makan waktu petang, atau makan malam lah kalau di tempat kita, ya. Wa ma taghadzaitu, dan saya tidak makan siang. Ma akaltu waqtal ghadati, saya tidak makan di waktu siang, illa ma'adzaifi, kecuali bersama tamu. Maksudnya bersama dengan orang lain, ya, tidak makan seorang diri, gitu ya. Ruya, diriwayatkan, annahu alaihi salamu, diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam kana yamshi milan, kadang-kadang itu
berjalan sejauh 1 mil au milaini atau 2 mil litolabi man yakulu ma'ahu alaihi salam. Litolabi hanya untuk mencari seseorang atau orang yang bisa membersamainya beliau makan ya. Jadi kalau pas lagi sendirian, Nabi Ibrahim itu tidak makan malam atau tidak makan siang, kecuali dia jalan-jalan dulu. Jalan-jalan itu tujuannya untuk mencari orang yang mau makan bersamanya. Jadi kita bisa lihat bahwa teman-teman yang sering mentraktir kita, ngajak makan, tiba-tiba makan di restoran atau warung, itu terinspirasi dari Nabiullah Ibrahim ini ya, yang kalau makan itu mesti ngajak-ngajak, tidak pernah makan seorang diri ya. Itulah 3 hal atau 3 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai kekasihnya, atau Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Sobat-sobat sekalian, itulah alasan ya kenapa Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar atau predikat Khalilullah atau kekasih Allah ya. Nah, tentu mungkin ada alasan-alasan lain, tapi paling tidak yang disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad ada 3 alasan atau 3 hal seperti yang sudah saya bacakan teksnya tadi ya. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim selalu mengutamakan atau nomor satukan perintah Allah Subhanahu wa taala ketimbang perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim tidak pernah risau, tidak pernah panik terhadap bagian rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Yang ketiga, ini orang yang suka mentraktir orang, ini bagus inspirasinya dari Nabiullah Ibrahim ya. Jadi Nabiullah Ibrahim tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali bersama tamunya atau bersama orang lain yang mau makan dengannya ya, bersamanya. Jadi intinya tidak pernah beliau itu makan seorang diri, mesti ada 1-2 temannya atau tamunya atau orang lain yang membersamai makan malam ataupun makan siang. Demikian, semoga bermanfaat Sobat Oleyantur. Ini juga perlu diketahui ya oleh tamu Allah, tamu Rasulullah, karena ibadah haji dan ibadah umroh ini paling tidak kita mencontoh atau paling tidak Nabi kita mengambil manasik-manasik atau sebagian itu berasal dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Misalnya beliaulah yang meninggikan bangunan Ka'bah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian Siti Hajar mencontohkan kepada kita bagaimana sa'i atau berusaha dari Safa dan Marwah dan sebagainya. Nah, itu sebagian manasik akan kita kerjakan pada haji tahun 2024 ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.